Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran yang kelima. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Tahukah kamu bahwa setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya? Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Ayo kita pelajari lebih jauh tentang daur hidup atau siklus hidup hewan. Mari kita baca bersama bacaan berikut ini. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak dapat bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain.
Setelah membaca bacaan tadi, coba temukan pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragrafnya. Kemudian, tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat membuatnya seperti berikut. Paragraf 1. Pikiran utama, daur hidup hewan. Informasi penting. Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Paragraf 2. Pikiran utama, metamorfosis tidak sempurna. Informasi penting. Metamorfosis tidak sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada tiap tahapan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Pergantian kulit pada kecoa muda atau nimfa disebut dengan ekdisis. Paragraf 3. Daur hidup tanpa metamorfosis. Hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk dalam tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis adalah ikan dan kadal. Anak-anak sahabat SD, hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Kebanyakan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Hewan lain ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Sekarang kita akan membuat diagram daur hidup hewan secara lebih detail dalam bentuk poster. Coba kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Siapkanlah alat dan bahan seperti kertas karton ukuran A3, pensil, spidol, atau pensil warna. 2. Pilihlah 3 hewan dan masing-masing hewan yang kamu pilih itu termasuk golongan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. 3. Carilah informasi tambahan, misalnya fakta menarik tentang hewan tersebut dari berbagai sumber. 4. Tentukan tata letak diagram pada kertas sebelum kamu mulai menggambar. 5. Gambarlah daur hidup hewan pilihanmu dengan memperhatikan urutannya. Gambar sejelas dan sedetail mungkin. 6. Berikan label atau keterangan pada setiap gambar. 7. Tuliskan beberapa fakta menarik tentang daur hidup hewan tersebut di bawah diagram daur hidup hewan pilihanmu. 8. Gunakan spidol atau pensil warna untuk memperjelas diagrammu. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Kamu sudah mengetahui tentang macam-macam daur hidup hewan. Sekarang, coba pilihlah salah satu hewan, terutama hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian, buatlah sebuah teks non-fiksi tentang hewan tersebut paling sedikit 3 paragraf. Gunakan informasi yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan membaca dan membuat diagram untuk membantu kamu membuat tulisan. Jangan lupa
tuliskan juga beberapa informasi menarik tentang hewan tersebut dan daur hidupnya. Perhatikan contoh teks non-fiksi berikut ini. Daur hidup nyamuk. Nyamuk merupakan hewan yang termasuk ke dalam golongan serangga. Hewan ini dikenal suka menghisap darah, baik darah manusia maupun hewan. Hewan ini memiliki ciri khas berupa mulut yang menyerupai jarum yang mampu menembus kulit. Efek ringan akibat gigitan nyamuk adalah rasa gatal pada bekas gigitannya. Nyamuk berkembang biak dengan bertelur. Nyamuk biasanya bertelur di tempat yang terdapat air. Nyamuk betina bertelur ratusan butir di atas permukaan air. Nyamuk merupakan contoh hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna. Dalam daur hidupnya, telur nyamuk yang menetas akan berubah menjadi larva atau yang disebut jentik-jentik. Kemudian, jentik-jentik akan berubah menjadi pupa. Setelah itu, pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Menarik bukan belajar tentang daur hidup hewan? Anak-anak sahabat SD, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang lagu bertema hewan dan memainkannya dengan alat musik sederhana. Lagu bertema hewan tersebut bertangga nada mayor. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar menyanyikan lagu bertangga nada minor. Tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Contoh lagu yang bertangga nada minor adalah lagu syukur ciptaan H. Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Perhatikanlah dengan seksama kedua lagu berikut ini. Pelajarilah lagu tersebut, kemudian pilihlah salah satu dari lagu tersebut dan cobalah untuk menyanyikannya. Demikian pembelajaran kelima dari tema 5 subtema 1. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.